Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan buku nih pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada pertemuan pagi ini kita masuk pada bab 5 dengan tema menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, konsumtif untuk meraih akhirat. Untuk itu mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi ini adalah materi pengantar sebelum memasuki materi inti. Manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan suci dan Allah sudah membekalinya dengan dua potensi, yaitu potensi baik dan potensi buruk. Nah, kedua potensi ini tergantung manusia mengelola potensinya seperti apa, sehingga memunculkan gaya hidup. Apa itu gaya hidup? Yaitu pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia dalam masyarakat. Jika potensi baiknya yang dominan, maka manusia itu akan menjadi pribadi yang lurus, diridhoi oleh Allah, sehingga memunculkan gaya hidup yang tawadhu, rendah hati, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sedangkan jika potensi buruknya yang dominan, maka manusia itu akan sesat dan bertentangan dengan ketentuan Allah, sehingga memunculkan gaya hidup yang materialistik, hedonis, dan konsumtif. Makna dan larangan gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Materialistik adalah mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, dan kedudukan. Akibat dari gaya hidup ini, manusia itu lebih sering kemudian menjadi pengemis, memilih profesi sebagai pengemis. Untuk apa? Untuk memperoleh harta dengan instan tanpa harus capek-capek bekerja. Padahal fisiknya itu masih sehat, masih kuat untuk bekerja. Bahkan dia juga memilih menjadi pencuri, penipu, perampok, dan korupsi. Lagi-lagi untuk apa? Untuk uang, untuk jabatan. Nah, Allah mengancam perilaku ini ya, karena perilaku ini sangat tidak baik. Itu dalam Quran surah Al-Humazah ayat 1-9. Perilaku buruk yang kedua yakni hedonis, yaitu pola hidup yang aktivitasnya mencari kesenangan, orientasinya hanya kepada kesenangan, dan kesenangan. Akibatnya dia menjadi pribadi yang konsumtif, yaitu laki-laki yang mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, dan kedudukan. Inginnya apa? Dia selalu ingin membeli sesuatu, akibatnya dia menjadi pribadi yang boros. Dan Allah mengancam kedua sosok ini yang hedonis dan konsumtif itu pada Quran surah Al-Isra ayat 27 dan Quran surah Al-Hajj ayat 11. Mari kita pelajari ayat-ayat sebagai ancaman dari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Yang pertama, materialistik. Allah mengancam dalam Quran surah Al-Humazah ayat 1-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia terus mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya terus. Yahsabu anna malahu akhladah, dan mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dijawab oleh Allah, kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutamah, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kau apa itu hutamah? Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Bayangkan ketika api itu membakar sampai ke hati, tentunya api itu sangat panas sekali. Innaha 'alaihim mu'shadah, dan sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Jadi seperti kuali ya. Jadi kuali itu isinya api dan itu ditutup. Berarti kan akan sangat panas sekali. Fi amadim mumaddadah. Sedang manusia tadi ya yang memiliki sifat materialistik itu
sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang, diikat di dalamnya. Jadi sudah diikat, kemudian ada api yang dinyalakan di situ yang sangat panas sampai membakar ke dalam hati, dan itu masih ditutup di atasnya oleh Allah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Semoga kita semuanya terhindar dari api neraka hutama ini. Ancaman dari perilaku hedonis dan konsumtif. Ancaman pertama tertuang dalam Quran surah Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Siapa yang di sini mau jadi saudaranya setan? Angkat tangan. Tidak ada ya? Lanjut sekarang pada ancaman yang kedua, Quran surah Al-Hajj ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asyabahu khairut ma'an nabih wa in asyabathu fitnatun qalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, dia tetap dalam keadaan itu. Dan jika dia ditimpa oleh suatu kebajikan, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Jadi orang-orang yang memiliki perilaku hedonis dan konsumtif itu satu tadi memperoleh ancaman sebagai saudaranya setan, dan yang kedua mereka termasuk orang-orang yang rugi. Dari bahaya yang sudah kita pelajari tadi, bagaimana sih cara terhindar agar kita tidak memiliki gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif? Yang pertama, harus memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah pondasi dari segala pondasi untuk kita menjadi pribadi yang baik, yang lurus agar diridhai oleh Allah. Kedua, selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Makan yang halal dan baik, serta bersedekah dengan ikhlas karena Allah. Tentunya dengan cara seperti apa? Yaitu memenuhi sandang dan pangan dengan tidak berlebihan dan tidak memiliki sifat sombong. Kita juga harus memiliki sifat qanaah atas rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan, serta tidak berperilaku boros. Nah, hikmah menghindari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif adalah 1. Mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hidup menjadi tenang karena selalu bersyukur. Jadi bersyukur apa yang kita miliki, bukan terus berangan-angan saya besok ingin apa, akhirnya tidak tenang gitu loh. Nah, tetapi kalau kita menghindari gaya hidup tadi yang materialistik, hedonis, dan konsumtif, karena kita selalu bersyukur, kita tidak menginginkan banyak hal yang belum tentu kita bisa penuhi. Ketiga, tubuh menjadi sehat karena menghindarkan makanan dan minuman yang haram dan tidak baik. Tentunya kalian tahu ya, makanan dan minuman yang haram itu apa saja. Itu sudah kita pelajari pada pelajaran fikih. Yang keempat, hidup menjadi lebih tenang karena menjalaninya dengan ikhlas karena Allah. Orientasinya hanya kepada Allah, sehingga amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. Amin. Dan kita juga diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah, serta dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat ini. Nah, selesai sudah materi pada hari ini. Sekarang tugas kalian adalah setelah kalian menyimak penjelasan ini, apakah yang bisa kalian simpulkan? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar dengan format tulis nama lengkap, nomor absen, kelas, kemudian
jawaban. Buat kesimpulan yang singkat, padat, dan jelas. Begitu ya. Contoh, saya beri contoh. Namaku Nimas Rohati, nomor absen 1, kelas 7A. Kemudian saya menulis jawabannya apa. Jawabannya kalian buat kesimpulannya itu. Singkat, padat, dan jelas. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap patuhi protokol kesehatan dan banyak berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.